Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlina Permita dengan NIM 24233091. Hari ini saya akan melakukan presentasi keterampilan komunikasi. Pengertiannya, komunikasi adalah suatu proses interaksi dan pertukaran informasi dari satu individu dengan individu lainnya. Melalui proses tersebut, individu yang satu dapat mempengaruhi individu lainnya serta dapat diperoleh suatu pemahaman bersama. Keterampilan seseorang dalam menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Disimpulkan bahwa keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan mudah dipahami oleh penerima pesan. Yang pertama, keterampilan mendengar. Sebuah kemampuan dalam memahami suatu kata atau kalimat yang dijabarkan oleh mitra baca atau media tertentu. Beberapa tipe mendengarkan yaitu: yang pertama, mendengarkan isi, konteks listen. Yang kedua, mendengarkan dengan kritis, critical listening. Yang ketiga, argumen logika, bukti kuat atau kesimpulan valid, implikasi pesan, maksud pembicaraan, dan juga setiap informasi atau poin relevan yang dihilangkan. Yang terakhir, mendengarkan dengan empati atau empathic listening. Selanjutnya, tujuan keterampilan mendengar yaitu: yang pertama, untuk mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Yang kelima, menghibur diri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Keterampilan membaca yang kedua yaitu keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Aktivitas membaca dapat dikembangkan secara tersendiri, terpisah dari keterampilan mendengar dan berbicara. Tujuan: untuk mendapatkan informasi, untuk memperoleh sebuah pemahaman, untuk memperoleh kesenangan hati, memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus, dan untuk mengisi waktu luang. Beberapa teknik membaca yang digunakan: yang pertama, baca dan pilih, selecting. Yang kedua, baca dan lompat. Yang ketiga, baca layak. Yang keempat, baca tatap. Selanjutnya, keterampilan yang ketiga, keterampilan menulis. Antarsemi mengartikan keterampilan menulis sebagai tindakan memindahkan pikiran dan perasaan ke dalam bahasa tulis dengan menggunakan lambang-lambang. Menurut Haris, Ahmad Rofi, Udin, dan Darmiyati Zuhdi, keterampilan menulis diartikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa untuk menyatakan ide, pikiran, atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa tulis. Jadi, keterampilan menulis merupakan keterampilan yang memiliki sifat produktif dengan menggunakan tulisan. Selanjutnya, terakhir ada keterampilan berbicara. Menurut Haryadi dan Zami mengatakan, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi, sebab di dalamnya terjadi pesan dari suatu sumber ke tempat lainnya. Menurut Burhan Nurgiyantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Tujuannya: yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk membujuk atau mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, mengekspresikan pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat. Yang terakhir, untuk hiburan. Karakteristik berbicara: yang pertama, berbicara bersifat purposif. Yang kedua, berbicara bersifat interaktif. Yang ketiga, berbicara bersifat fana. Yang keempat, berbicara selalu dalam bingkai. Yang kelima, berbicara diwarnai kekayaan pengalaman. Yang keenam, berbicara tanpa tanda baca. Yang ketujuh, berbicara memiliki kosakata yang lebih terbatas. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terbata-bata dalam menyampaikan informasi dari PPT ini.
Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.